Selamat pagi, insan pendidikan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tantri Murdopo pagi hari ini bisa menyapa Anda semua. Bagaimana pagi Anda? Semoga menyenangkan. Saya juga sudah bersama dengan Pak Indra Karismiaji. Apa kabar Pak Indra? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat Mbak Tantri. Gimana kabarnya? Harus baik Pak Indra, karena menyongsong pagi itu katanya harus positif, harus baik. Kalau bisa dilihat kan Pak Indra cerah pagi-pagi, saya juga cerah pagi-pagi. Meskipun mungkin yang nonton kita insan pendidikan bisa siang, bisa malam, tapi semoga semangatnya selalu pagi. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Ini Oke, ngomong-ngomong kita nggak janjian kok warnanya merah-merah ya Pak Indra. nggak tahu memang lagi harinya menyala. Gitu. Ais, menyala abangku Indra. Tapi ngomong-ngomong gini, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak Indra ya. Saya ini mau Ya, mau mau tadi kan udah dibilang dengan menyala abangku nih. Jadi aku mau nanya sama abang Indraku nih. eh, saya anggap Pak Indra sebagai ekspertis di dunia pendidikan. Saya mau curhat nih Pak Indra, mewakili ibu-ibu ya. muda lainnya. Saya nggak tahu ini insan pendidikan yang nonton YouTube channel ini mungkin ada yang pengalamannya sama seperti saya. Saya ini ibu muda, ada nggak yang profilnya sama? Punya anak balita usia 5 tahun. Beberapa kemarin saya baca research gitu loh Pak Indra. Biasa nih ibu-ibu muda tuh kan suka kepo ya, baca ini, baca itu, dapat kiriman ini, kiriman itu. Cuman katanya sekarang kan harus kritis, harus dicek kebenarannya, harus kemudian coba untuk lihat jurnal-jurnal yang memang sesuai dan apa sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu. Nah, salah satu yang saya anggap bisa saya percaya adalah abangku yang menyala ini yaitu Bang Indra Karismiaji. Jadi gini loh Bang Indra, ceritanya nih, kan sekarang itu orang sibuk di mana-mana ngomongin soal masyarakat 4.0. Sana sini semuanya masyarakat 4.0 ini 4.0 itu. Tetapi yang saya baca research terakhir dan juga beberapa yang harus diingatkan kepada ibu-ibu muda atau orang tua muda seperti saya, ternyata yang ada di depan mata saat ini adalah masyarakat 5.0. Nah, Ya. anak-anak balita ini atau kan katanya anak itu kan bagaimana orang tuanya. Ini kan gak main-main Pak Indra. Di depan mata loh 5.0 ini. Persaingannya kalau 4.0 persaingan global katanya. 5.0 wow bukan global lagi. Tanpa batas, tanpa sekat, bukan manusia. Udah mungkin mesin, AI saingannya gitu. Pak Indra, mungkin Ya. gambarannya untuk yang insan pendidikan yang nonton mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Mungkin sedikit gambaran soal 5.0 nih Pak Indra. Yang mungkin belum belum research, belum baca kayak saya. Pak Indra bisa jelasin sedikit dulu, itu dulu. Ya, jadi menarik ya, fenomena masyarakat 5.0 atau society 5.0 itu memang konsepnya itu disampaikan oleh seorang profesor di Jepang, namanya Marumi Fukuyama. Dan sekarang itu menjadi referensi pemerintah Jepang, juga menjadi referensi dunia yang beliau ini menjelaskan masyarakat 5.0 itu disebut dengan masyarakat cerdas. Jadi Hmm. smart society, ya kan? Nah, kenapa begitu? Tadi betul Mbak Tantri bilang kalau di masyarakat 4.0 itu persaingannya global. Nah, kalau di 5.0 persaingannya bukan hanya global tapi virtual. Nah, kan? Jadi manusia itu nanti akan banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot, oleh mesin, oleh apa kecerdasan buatan gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya memang itu dilakukan oleh manusia, nantinya tidak lagi dilakukan manusia. Menariknya itu saya pernah hadir di sebuah seminar di mana keynote speaker-nya tuh Pak JK, Pak Yusuf Kala, wakil presiden kita di beberapa periode yang lalu ya, 2 kali beliau jadi Ya. wakil presiden. Beliau cerita gini, zaman beliau masih aktif dulu, masih muda dulu, untuk nulis surat aja, untuk ngirim surat, itu dia bilang butuh paling nggak 8 orang. Hmm. Untuk ngirim satu surat itu butuh 8 orang. Ada yang konsep, ada yang ngetik, ada yang bawa suratnya ke beliau, ada yang proofread dulu, dia bilang, jadi ada yang ngecek dulu bener nggak. Jadi antara yang bikin surat, ngetik sama ngecek itu udah 3 orang kan gitu. Ya. Ada yang bawa ke beliau, ya kan?
sampai ada yang ngirim itu pokoknya sekitar butuh 8 orang. Tapi sekarang di era digital ini cukup satu orang pakai HP-nya ngirimnya pakai WA. Jadi kan dengan kata lain sudah menghilangkan 7 orang, 7 pekerja kan untuk mengerjakan itu. Nah, ini adalah fenomena yang memang akan dihadapi, yang sudah dihadapi oleh manusia. Ya, Jadi pembedanya antara manusia dan teknologi, manusia yang akan bisa bekerja itu manusia yang cerdas, manusia oke, yang lebih pintar dari teknologi. Jadi kalau oke. kita merasa kita lebih bodoh dari teknologi, ya siap-siap aja kita akan kalah dari teknologi itu. Walaupun kayaknya berat banget ya, teknologi itu pinter banget. Tetapi kita harus harus sadar bahwa teknologi itu penciptanya adalah manusia. Kita. Kita. Oke, oke. Ini menarik nih Pak Indra. Berarti kan anak-anak itu harus dipersiapkan. Karena tadi kalimatnya jelas, smart society, which is itu berarti ada smart people di dalamnya. Ya, So smart smart kid juga harus dipersiapkan atau smart people itu dipersiapkan dari smart kid dong gitu dari anak-anak dari sekarang nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi smart people kalau nggak dari sekarang kita persiapkan basicnya gitu. So ya. saya nih sebagai si ibu muda ini mulainya dari mana Pak Indra untuk mempersiapkan Oke. dia menghadapi masyarakat 5.0 ini gitu loh. Deg-degan loh aku karena jangan-jangan nanti dia akan aku akan bersaing dengan ibu-ibu AI gitu misalnya. Ya. Dan ternyata langkahnya itu nggak terlampau sulit Oh ya? untuk bagaimana mendorong anak-anak kita. Tentunya ini juga dibarengin dengan gizi, makan yang Mhm. cukup, itu tentunya apa satu hal yang Mutlak gitu kita ya Pak semua Indra ya. mutlak Iya, dan kita iya. mungkin sudah tahu semua. Nah, satu hal yang memang tidak atau bukan belum menjadi kebiasaan bagi rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, adalah bagaimana mendorong anak itu untuk cerdas sesuai apa? Cerdas dalam faktanya, Maksudnya, bukan cerdas yang ilusi. nah jadi Nah, gimana maksud tuh? ini, orang Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu lebih suka angka skornya, nilai anak saya bagus, Nilai ranking akhir anak gitu ya? saya ranking anak saya tinggi, kemudian punya gelar, gelar bisa panjang banget, SPD, MPD, PhD, KUD, BUD itu dipajang semua, DLL, DSB. gitu. Tapi belum tentu kompetensinya memang ada di sana. Oke. Jadi ibaratnya eh, lebih suka make up-nya, Hmm, jadi outer beauty, cantik dari luarnya dibanding cantik dari dalamnya, inner beauty-nya. Padahal oke. yang namanya kecerdasan itu adalah sesuatu yang dari dalam. Nggak bisa pakai make upan gitu loh, nggak bisa direkayasa gitu. Jadi bahkan kalau kita menggunakan skema yang sekarang menjadi bahan referensi, yang orang sering menyebutnya HOTS, Higher Order Thinking Skills, Mhm. itu adalah bagaimana anak itu harus punya kemampuan untuk mencipta. Ya, Jadi inovasi. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. oke. Teknologi itu sehebat apapun teknologi, mentok-mentok itu cuma bisa mengcopy. Artinya Hmm, membuat sesuatu yang sudah dibuat dan itu bisa presisi banget, bisa bisa detail banget, tapi cuma bisa meniru. Tapi mereka nggak punya kemampuan untuk menciptakan karena oke. memang memang tidak desain untuk punya kemampuan berpikir ya, punya otak yang bisa menciptakan. Dan Nah, kalau sampai itu manu terjadi mengerikan ya Pak Indra. ya berarti kiamat itu, gitu. Karena kalau udah levelnya manusia itu udah habis manusia kan. Iya, iya, iya. Tapi ya mungkin mungkin itu akan suatu saat akan terjadi ya. Tapi untuk Hmm, saat ini memang manusia itu apa? eh, Kalau kita kan mengenal apa? Kita ini diciptakan sesuai dengan citra pencipta kita, citra Allah kan. iya.
Ya. Jadi Allah itu pencipta, ya kita memang hanya kita yang mampu untuk mencipta. Nah, untuk anak-anak, cara mereka itu menjadi cerdas, Mm-mm. itu bukan dibimbelkan, bukan kemudian di drilling supaya. Jadi ini ada satu hal yang justru malah keliru di Indonesia. Orang tua di Indonesia itu kan pengen anaknya belum sekolah, masih playgroup, bahkan di bawah playgroup, itu kalau udah bisa baca, udah bisa berhitung, bisa matematika, itu bangga banget. Oh ya, bahkan udah Ya les kan? loh Pak. Justru itu, makanya belum sekolah aja udah dibimbelkan Ya. untuk supaya kelihatan nih anak saya pinter, belum sekolah, udah bisa baca, udah bisa berhitung. Tapi ternyata ini riset dari banyak perguruan tinggi di tingkat internasional, ini yang saya Mhm. bacakan dari Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research. Kalau kita justru malah membuat anak kita, mendorong anak kita membaca sebelum usia 7 tahun, sebelum SD, Mhm. itu dampaknya justru buruk. Karena apa Pak Indra? Kemampuan membacanya, karena satu, mereka belum terbentuk yang namanya kemampuan temporal. Temporal itu kemampuan otak menangkap informasi secara cepat. Oke. Nah, jadi kan beda nih. Misalnya saya ngomong kayak sekarang nih, kan nggak ada Mhm. tulisannya, Mbak. Ya, Nggak ada tulisannya kan? Berarti betul. otak itu harus menangkap informasinya dengan cepat. Karena nggak Ya. ditulis, Ya. ya kan? Saya pakai baju merah. Itu kan berarti otak kita mesti nangkap dengan cepat. Agak beda kalau ditulis, saya memakai baju merah. Ya. Itu otak tidak membutuhkan kecepatan, tetapi lambat, tetapi itu akan menggunakan kemampuan otak kita yang betul-betul lebih banyak, bekerjanya lebih berat gitu. Kalau Ya. itu tertulis, walaupun nggak cepat. Nah, mereka itu harus dididik dulu untuk menangkap informasi secara cepat. Itu Mhm. sampai kira-kira umur 7 tahun. Oke. Setelah mereka menangkap informasi cepat, baru kita beralih yang namanya, kalau tadi temporal, kemudian akan beralih yang namanya spasial. Nah, itu Hmm. yang tertulis, tergambar gitu. Nah, jadi kuncinya, ini kalau banyak dilakukan di luar negeri, Mbak, Ya. untuk menjadi anak cerdas itu, dari mulai bayi itu ada di dalam kandungan, Ya. orang tua itu harus membiasakan membacakan cerita. Oh, itu terkesan Simpel kan? simpel loh Pak Indra. Terkesan simpel. Sangat Terkesan. simpel. Sebentar, Sangat simpel. terkesan loh Pak Indra. Terkesannya saja loh. Karena kalau terkesan simpel dan dikatakan simpel, kenapa nggak dilakukan oleh banyak orang? Karena ini kalau di Indonesia ya, satu memang itu tidak menjadi budaya, ya kan? Hmm. Yang kedua, ya tidak tahu kalau itu bermanfaat, Oke. ya kan? Jadi Gitu. ketika kita membacakan cerita, apa yang terjadi dengan anak kita, Pak Indra? Oke, yang pertama adalah mereka akan terhibur, Oke, pasti, ya kan? iya. Karena ya kita pastikan ceritanya itu cerita yang menarik buat mereka, ceritanya beraneka ragam. Nah, dengan mereka itu terhibur, ya kan? Itu akan tumbuh kecintaan terhadap bacaan, itu dulu. Ya Hmm, kan? Kecintaan terhadap bacaan. ya, Ya kan? Karena mereka, oh jadi kalau saya mau terhibur, ini akan ada bacaan. Dalam ya, apa larinya ke bacaan. Jadi ya. ada jatuh cinta terhadap buku. Oke. Nah, itu kan sedangkan kalau anak Indonesia kan karena dipaksa belajar dari kecil bisa baca, yang ada malah benci terhadap buku. Iya, menjauhi ya Pak Indra. Karena, Menjauh karena iya, dipaksa kan iya, gitu loh. Kan? Jadi justru malah kita bacakan itu mereka terhibur. Yang kedua adalah tadi yang saya katakan. Ini akan terbangun kemampuan temporal mereka. Karena kan nggak tertulis tadi. iya, Jadi kalau mereka itu kita bacakan cerita,
ya kan? Mereka akan menangkap informasinya ini. Hmm. Si topi merah masuk ke rumah neneknya, ya kan? Ada daya Kemudian imajinasi ada. gitu ya Pak Indra ya. Nah, setelah itu, setelah informasinya mereka tertangkap, mereka akan muncul imajinasi. Ah, Nah, I itu kan yang see. inovasi, ya kan? Ya, Tadi inovasi, logik itu akan terbangun. Dan bayangkan kalau ini terbangun dari mereka usia di dalam perut sampai 7 tahun. Setiap hari ini dilakukan. Itu digaransi anak akan jauh lebih cerdas daripada kita membimbelkan mereka, kita memaksakan mereka bisa baca, yang ada ya, justru kemampuan literasi mereka buruk. Kenapa buruk? Karena mereka tadi kemampuan menangkap informasinya kan jadi pendek. ya. Kemampuan menangkap informasinya itu jadi pendek, sehingga cara dia baca pun akan pendek-pendek. Ah, Ya I kan? Kalau see. kemampuan temporal mereka itu sudah terbangun menjadi panjang, 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 akhirnya kemampuan mereka dalam membaca itu adalah sesuatu yang panjang. Jadi Hmm. informasinya bisa utuh, bisa kontekstual, gitu. Itu yang Ya, akan mereka bisa bisa satu, mereka akan muncul yang namanya curiosity, ya kan? hmm. Mereka ingin ingin mencari info lagi kan begitu. Dari buku, mereka punya kemampuan untuk berliterasi. Tadi kan membaca informasi yang panjang itu kan literasi, Ya. ya kan? Memahami itu. Dan otak mereka terdidik, terlatih untuk berpikir. Kan tadi bagaimana memikirkan sebuah kapal atau perahu yang ditendang terus berubah menjadi gunung, Tangkuban Perahu. Itu kan kan harus dibayangkan, ya Ya, kan? Harus, itu dan ya. itu akan membuat otaknya terlatih. Ya, ya. Kan sangat berbeda dengan kalau mereka nonton YouTube. Yes, Kan beda. betul. Kalau mereka Ya. nonton YouTube, mereka otaknya nggak berpikir karena udah kelihatan, bentuknya begini, bentuknya begini, bentuknya begini. Nah, Oke. itulah bedanya. Bagaimana cara kita itu tips yang sederhana, bagaimana kita bisa memastikan anak kita pintar, anak kita cerdas. Dan saya Hmm. sendiri sudah bisa membuktikan, Mbak. Anak saya yang paling tua, sekarang kebetulan kuliah di Jepang, dia Usia dapat berapa Pak? beasiswa penuh. Sekarang usianya 23 tahun ini, Oke. 23. Udah mau lulus, tapi dia dapat dapat beasiswa penuh ya. Hmm. Dan sekarang dia lagi mau nyari beasiswa lagi untuk S2-nya, Ya. pindah ke Amerika. Nah, dia tuh dari kecil eh, yang namanya piala tuh berjejer di mana-mana. Dia Hmm. juga pemegang medali emas lomba debat internasional ya. Jadi memang secara prestasi itu luar biasa. Nah, apa yang saya lakukan? Waktu kecil, ya itu sama. Mulai dari dia dalam perut, saya membacakan cerita setiap Hmm. hari ke dia. Dan akhirnya begitu dia mulai bisa membaca, yang selalu dia minta adalah buku. Ya. Dan bukunya itu macam-macam yang diminta. Ada buku bahasa Rusia lah yang dia minta, buku bahasa Jepang, buku bahasa yang kita nggak tahu bacanya gimana, dia bisa nyari sendiri. Ya. Nah, sangat berbeda dengan adiknya yang kecil. Adiknya yang kecil itu kebetulan pada saat dia lahir, saya lagi banyak kerjaan, saya sibuk, jadi saya tidak punya waktu seperti waktu kakaknya membacakan cerita. Hampir nggak pernah malah karena saya sibuk pulangnya malam. Hmm. Akhirnya sekarang dia nggak suka belajar. Jadi Yang kecil antara usia berapa nih adik Pak sekarang? yang kecil itu sekarang usia 16, Oke. gitu. Hmm. Beda 6 tahun lah sama kakak. Ya. Ya itu yang apa namanya membedakan ya dari anak yang kandung ini ternyata dengan treatment yang berbeda hasilnya juga berbeda. Jadi bisa Dalam bisa artian lebih lebih kemana Pak? Lebih ke literasinya, lebih ke konsentrasinya, lebih ke fokusnya. Pembedanya di mana Pak antara anak yang pertama dengan anak yang kedua ketika ternyata sesi membacakan cerita ini berbeda gitu?
Satu memang dari tingkat kecerdasan, kalau kakaknya ini kan memang siswa berprestasi terus ya. Mhm, mhm. Sedangkan kalau adiknya ya lebih suka sports gitu loh. Ini apa? Jadi juga adiknya ini nggak suka baca. Kalau kakaknya ya bacaan apa aja dilalap dalam waktu cepat karena dari memang hobi dia membaca dan itu yang membuat dia bisa eh, diterima mendapatkan beasiswa di University of Tokyo itu kan salah Oke. satu universitas top Terbaik dunia ya ya. Ya, gitu. Dan itu full scholarship artinya betul-betul nggak ada biaya yang dikeluarkan secara personal ya semua ya, ditanggung hidupnya ditanggung. Nah itu yang membedakan hanya dengan saya tidak membaca apa saya membacakan cerita saja itu bisa berdampak kan hmm, kecerdasan ini ya. Itu memang betul kemampuan otaknya juga juga berpengaruh ya masing-masing orang berbeda itu saya nggak mengatakan tidak ada pengaruh itu betul tetapi ternyata kan kalau kita bicara dari anak kandung nih kan harusnya kan genetikanya kan nggak beda jauh ya tapi treatment itu yang berbeda ternyata berdampak yang sangat jauh gitu. Nah ini artinya yang sudah saya buktikan sendiri. Jadi secara teori, secara ya, riset, memang membacakan cerita itu ternyata dampak positifnya luar biasa. Dan kalau sekarang Mbak, membacakan cerita itu kan nggak harus beli buku. iya. Banyak Kita medianya ting ya. kita tinggal tinggal googling aja kan gitu loh. Tiap Iya, hari itu akan ada cerita-cerita baru yang bisa kita bacakan ke anak kita. Dan itu iya, akan betul-betul membuat anak kita jauh lebih cerdas daripada malah cuman kita kasih YouTube, kita kasih gadget gitu. iya, Dan iya. itu dan waktu membacakan itu nggak sampai 5 menit, Mbak. Jadi satu hari itu sebetulnya tidak ada waktu khusus ya Pak Indra. Misalnya satu hari harus 3 kali membacakan cerita. Nggak gitu ya Pak Indra? Saya dulu cuman dia mau tidur, bagian dari dia mau tidur itu ya saya bacakan cerita. Udah Itu itu cuma aja. udah Kok itu terkesan aja. gampang banget ya Pak? Emang sebetulnya gampang, saya merasakan gampang, tapi ya yang anak kedua ini yang si kecil ya karena saya merasa sibuk. Padahal Hmm, saya harusnya hanya merelakan waktu 5 menit saja. Itu ternyata berdampak sekali dan itu cukup apa ya menyesal saya tidak melakukan itu karena ternyata hasilnya nyata. oke. Banyak juga yang bilang bahwa membacakan cerita itu ada efek bonding dengan orang tua. Jadi ada emosi yang bermain dan lain sebagainya. Tapi ternyata eh, kecerdasan anak juga sangat terlatih di sana, literasi anak juga sangat terlatih di sana dan efek jangka panjangnya itu yang harusnya kita sadari ya Pak Indra sebagai orang tua untuk bisa menjadi bekal anak-anak kita dan itu harus dilatih dari sekarang. Bahkan Pak Indra tadi betul-betul memberikan highlight sebelum usia 7 tahun. Ada apa sih Pak sebelum usia 7 tahun ini kok sampai di highlight sekali di sebelum usia 7 tahun itu? Karena tadi apa harusnya yang dibangun adalah kemampuan temporal tadi, Hmm, kecepatan otak menangkap informasi. Ini saya bacain ya. Apa oke. secara singkat risetnya Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research. Membacakan ke anak setiap hari itu punya efek positif pada kemampuan membaca dan kemampuan berpikir. Mhm. Jadi kemampuan bahasa dan literasi, Yes. kemampuan matematika, numerasi, dan kemampuan berpikir di kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi mereka sudah membuat riset anak yang dibacakan setiap hari sama yang tidak itu ternyata punya dampak yang signifikan ini. Kemudian apa? Kalau membacakan itu hanya 3 sampai 5 hari, jadi kalau tadi tiap hari nih, ini sekarang 3 sampai 5 hari, ya kan? Ini hasilnya juga masih sama, gitu. Ada Hasilnya ada masih, ada hasil yang bisa didapatkan sebetulnya. ya, gitu. Oke. Kemudian mereka juga mengatakan mereka yang akhirnya suka membaca itu nilai ujian nasionalnya jauh lebih tinggi
daripada mereka yang tidak dibacakan cerita ini. Ya, iya, 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 iya. Gitu. Jadi kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, kemampuan berpikirnya itu ternyata betul-betul terdampak hanya dengan 5 menit atau kurang membacakan cerita. Cuman ya pastikan tiap hari ceritanya ganti-ganti biar anak-anak tuh seneng kan gitu. Jadi Iya, iya. jadi ini bedanya membacakan cerita dengan mendongeng ya. Jadi kita Hmm. jangan samakan membacakan cerita dengan mendongeng. Kalau mendongeng itu kan apa yang kita ingat sebagai orang tua, ya kan? Kalau dulu orang tua saya dongengnya cuman Bawang merah, bawang putih. kancil nyolong timun kan gitu. Oh, Karena kancing itu nyolong timun. terus Ya ampun, Pak Indra, iya. Betul, kancing nyolong timun, nah, kancil nah, ke tetangganya, kancil kalau apa. kalau keseringan cerita kancil nyolong timun, akhirnya yang ditangkap malah oh nyolong itu pinter berarti. Itu yang bahaya kan gitu. Iya, 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 iya. Gitu Pak, Mbak. Pak In, tunggu. Tapi gini, kalau ada insan pendidikan yang nonton kita dan ternyata baru tahu mengenai informasi ini, tapi anaknya di atas 7 tahun, masih bisa dilakukan nggak, Pak In? Sangat bisa. Bahkan riset kita nyoba ke anak kuliah, anak yang Hmm, sudah di bangku kuliah itu dibacakan cerita tuh masih menikmati. Kenapa? Karena mereka selama hidupnya, ini kita bicara Gen Z ya, ya. itu apalagi di Indonesia itu nggak pernah merasakan itu. Mereka Oh, nggak pernah merasakan dibacakan cerita, gitu loh. Jadi oke. ini adalah sebuah entertainment baru buat mereka. Dan sebetulnya pada setiap orang itu kan semua suka cerita. Nah, Ya, tinggal ya, ya. pastikan aja ceritanya memang menarik buat generasi mereka ya, gitu. Oke. Itu yang dipastikan. Oke, jadi sebetulnya yang sudah dewasa pun atau di atas 7 tahun, bahkan tadi Pak Indra bilang yang anak-anak sudah kuliah pun juga masih bisa distimuli dengan baca cerita. Mungkin bisa dengerin audiobook gitu ya kalau ingin mencoba menstimuli Ya. dirinya sendiri. Kalau udah yang dewasa loh ya Pak Indra ya, saya nggak tahu nih kira-kira bentuk yang tepat seperti apa. Tapi mungkin Jadi catatan. Hmm, kalau anak SD itu bahkan program yang saya dorong itu adalah kakak kelas membacakan cerita ke adik kelas. that's nice Pak Indra. Iya, iya, Tuh. iya, iya. Itu dampaknya juga sangat positif. Supaya bisa saling belajar juga ya Pak Indra. Itu akan saling belajar gitu. Jadi Hmm, ada rasa bangga dari si kakak kelas, karena ya. kan adik kelasnya merasa, ih keren banget loh kakak kelasku ini. Dan buat si adik kelasnya itu juga merasa di nurture kan di Ya, apa? ya. Ada cinta dari kakak kelasnya gitu kan. Jadi ini yang malah kita dorong daripada malah terjadi bullying kayak sekarang kan gitu. Ini yang justru malah dan justru banyak kalau anak-anak begini ya, cerita-cerita superhero Mhm. itu akan berdampak pada berkurangnya bullying. Karena yang tertanam di otak mereka adalah si kuat itu harus melindungi si lemah, bukan Dilema. si kuat menekan si lemah. Jadi Oke. anak-anak tuh malah kita dorong, jadilah kamu superhero, jadilah kamu pelindung si lemah. Jangan Hmm, kamu malah menekan si lemah. Itu hanya dari cerita-cerita loh, dari baca oke. cerita ini. Jadi dampaknya luar biasa hanya dengan membacakan cerita. Oke. Baik, ini insan pendidikan, ibu-ibu muda, orang tua muda seperti saya, kita mulai hari ini juga. Nggak ada alasan tarsok-tarsok, istilahnya gitu Pak Indra, nanti besok gitu. Aduh hari ini, aduh hari itu. Pak Indra sendiri udah bilang, kayaknya cuma meluangkan waktu 5 menit aja deh, dan itu nggak sulit. Kadang-kadang kita scroll-scroll handphone aja, nggak kerasa udah setengah jam, udah 1 jam, 5 menit aja dampaknya itu sudah cukup banyak, bukan cukup Ya, banyak, dampaknya sangat banyak untuk anak kita. Ingat ya, bahwa kita itu mempersiapkan anak kita ke depan, masyarakat 5.0 itu sudah menanti di depan mata, kita nggak tahu lagi bagaimana nanti tantangan-tantangan ke depannya. Dan semua itu dilatih, kita bimbing dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sangat mudah. Di 5 menit pertama dalam 5 menit dalam kehidupannya itu membacakan cerita. Ada catatan penting dari Pak Indra dari pembicaraan kita hari ini, Pak In, ya sedikit. intinya untuk membuat anak cerdas itu kita kebalik caranya kalau justru malah anak kita tuh kita paksa belajar.
belum waktunya kita paksa belajar kan. Kita paksa bisa baca, kita paksa bisa berhitung, itu justru malah membuat anak kita bodoh kalau bahasa kasarnya gitu di masa depan itu anak kita malah bodoh. Nah, jadi justru malah yang kita lakukan tadi, carilah bahan bacaan, cari bahan bacaan yang menarik, bacakan setiap hari karena kita hanya waktu 5 menit, itu dijamin akan membuat anak kita lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan masyarakat 5.0. Oke. Kadang-kadang lucu ya Pak Indra ya, dulu kita tuh nggak mau dipaksa-paksa. Sekarang jadi orang tua kok menjadi gantian maksa anaknya. Karena gantian kita paksa orang-orang tua itu kita bikin gerakan 5 menit. Kira-kira mau nggak ya dipaksa 5 menit aja untuk bacain cerita ke anak-anaknya? Gimana? Mungkin boleh Ya, komen di harusnya bawah, mau mau dong. nggak dipaksa 5 menit aja untuk membacakan cerita ke anak-anaknya. Kalau punya pengalaman soal ini, tulis komen di bawah gitu ya Pak Indra ya. Apakah Anda sudah melakukan gerakan 5 menit? Nah, kita buat gerakan hashtagnya gerakan 5 menit. Cakep, 5 cakep. menit aja, 5 menit aja. Saya udah kayak sales deh, 5 menit aja, 5 menit aja. Kita paksa para orang tua insan pendidikan untuk membacakan cerita kepada anak-anak Anda 5 menit saja. Makasih ya Pak Indra yang menyala hari ini. Semoga ini menjadi Sama-sama. inspirasi juga kepada semua. Semoga kita bisa selalu mendidik anak-anak kita menjadi generasi cerdas Indonesia. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa.